Nah, tetapi yang kami hadapi ya ternyata memang pasar berbeda. Inilah yang nanti mungkin diperlukan suatu kecanggihan, kepiawaian untuk menggabungkan antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang sesungguhnya diperlukan. Karena saya masih melihat bahwa apa yang diinginkan itu masih dominan. Jadi munculnya hoax dan sebagainya itu karena tadi potensi masyarakat untuk menggunakan gadget tadi media digital itu sangat besar, tetapi dorongan atau motivasi untuk memanfaatkan secara positif ya dalam bahasa kita mungkin juga belum tentu tepat itu sangat sangat kecil, sehingga sementara saya melihat bahwa 80% cara kita bermedsos itu masih tidak efektif ya, tidak bahkan tidak produktif ya, sehingga diperlukan konten-konten bandingan yang mungkin berat, mungkin tidak begitu populer, tidak begitu disukai, tapi tetap diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih bisa berpartisipasi di dalam webinar kegiatan Literasi Digital Nasional 2021 ya. Karena memang berdasarkan pengalaman pribadi saya ini suatu pengalaman yang mau tidak mau harus kita lakukan, tapi banyak tantangan yang harus kita hadapi. Saya mempunyai pengalaman yang memaksa saya, memaksa dalam arti positif tadi. Saya banyak belajar dari Pak Bambang Imam Santoso dan Pak Indriatno Banimurti. Ternyata itulah yang menjelaskan apa yang saya lakukan. Tadinya saya tidak paham benar di mana posisi saya. Tetapi saya menghadapi masalah sejak pandemi. Karena saya seorang dosen, ya, saya dosen di Magister Hukum Universitas Semarang, yang saya mengajar politik hukum, mengajar hukum dan sistem politik, kemudian hukum konstitusi dan teori perundang-undangan. Karena sejak pandemi tidak bisa mengajar secara langsung, sehingga saya harus berkreasi mengajar secara daring ya, tetapi juga supaya menarik materi-materinya itu tentu harus ada kreasi-kreasi. Nah, saya juga punya latar belakang bahwa saya banyak bergerak di bidang politik. Karena itu saya seperti terputus sejak pandemi itu media untuk komunikasi politik. Nah, saya memerlukan media untuk berkomunikasi dengan masyarakat banyak. Nah, saya punya background sebagai wartawan, karena itu saya masih mempunyai media sejak media cetak makin berkurang perannya, maka mencoba membuat media online. Saya juga suka menerbitkan buku. Nah, saya juga merasa bahwa penerbitan buku semakin tidak menarik, sehingga kemudian harus mencari media apa yang harus kita manfaatkan. Maka akhirnya mau tidak mau kita belajar. Saya sangat jauh ketinggalan di bidang teknologinya, pemahamannya media digital ini. Saya dibantu oleh anak-anak saya, ya. Jadi kemudian saya membuat kanal YouTube. Yang pertama saya buat adalah Inspirasi Jawa Tengah, karena kami benar-benar ingin memberi inspirasi, kalau bisa memberi edukasi, motivasi
paling tidak memberi informasi, dan semboyan kami syukur kalau bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah terutama di Jawa Tengah. Nah, kemudian setelah berpikir ternyata persoalan-persoalan itu tidak bisa dilokalisir hanya menyangkut masalah Jawa Tengah. Kemudian saya membuat lagi kanal YouTube Inspirasi untuk Bangsa yang mencoba mengangkat masalah-masalah yang sangat fundamental. Nah, maka nanti saya akan lebih banyak berbicara mengenai Pancasila karena saya melihat masalah juga ini kalau nilai-nilai Pancasila yang mungkin dianggap terlalu terlalu berat, terlalu besar, itu ternyata tidak teraplikasi di dalam kita berkomunikasi di media sosial. Tadi yang namanya hoax yang banyak dibahas oleh Mas Indriatno tadi, itu sebenarnya adalah bagian bahwa nilai-nilai yang kita sepakati, yang kemudian dianggap sebagai pandangan hidup bangsa, yang kemudian juga diterjemahkan di dalam semua peraturan perundang-undangan, itu termasuk tidak teraplikasi ketika kita bermedsos. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan masalah. Nah, karena itu maka kemudian saya membuat kanal ini, dan terakhir saya merasa bahwa banyak potensi untuk menyampaikan nilai-nilai nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang dipegang oleh bangsa Indonesia itu melalui kegiatan kesenian, kegiatan kebudayaan. Nah, maka saya kemudian membuat satu lagi, yaitu Bangsa TV. Jadi kalau Inspirasi untuk Bangsa itu slogan yang saya gunakan adalah berdialog secara jernih, berimbang, dan arif. Ini supaya ada kata-kata arif, tidak cukup hanya jernih ya, jelas materinya, tidak hanya cukup berimbang jadi sumbernya lengkap, tetapi juga diperlukan kearifan supaya tadi tidak menimbulkan dampak-dampak yang merugikan masyarakat. Nah, di Bangsa TV kami menggunakan ingin mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Jadi mencatat hal-hal yang baik. Nah, tetapi yang kami hadapi ya ternyata memang pasar berbeda. Inilah yang nanti mungkin diperlukan suatu kecanggihan, kepiawaian untuk menggabungkan antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang sesungguhnya diperlukan. Karena saya masih melihat bahwa apa yang diinginkan itu masih dominan. Jadi munculnya hoax dan sebagainya itu karena tadi potensi masyarakat untuk menggunakan gadget tadi, media digital itu sangat besar, tetapi dorongan atau motivasi untuk memanfaatkan secara positif ya, dalam bahasa kita mungkin juga belum tentu tepat, itu sangat kecil, sehingga sementara saya melihat bahwa 80% cara kita bermedsos itu masih tidak efektif ya, bahkan tidak produktif ya, sehingga diperlukan konten-konten bandingan yang mungkin berat, mungkin tidak begitu populer, tidak begitu disukai, tapi tetap diperlukan. Nah, inilah yang saya lakukan sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan ada saya misalnya membuat konten seperti ini, festival presentasi mahasiswa, temanya sangat susah. Saya sadar betul sangat susah, tapi saya juga sadar bahwa ini tidak banyak yang buat ya. Kita kerjasama dengan BPIP, yaitu temanya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Ini bahkan pengalaman saya, tidak semua mahasiswa Fakultas Hukum, bahkan mahasiswa
magister hukum pun yang terlalu akrab dengan seperti ini, kecuali yang mereka yang mengambil jurusan hukum tata negara. Nah, ini saya lakukan karena menurut saya tetap saja walaupun pasarnya tidak begitu luas, tetapi ini dibutuhkan. Nah, saya juga pernah mengadakan ini. Hai para malaikat di surga, pagi ini kami ingin merdeka. Segala tetek bengek biarlah sementara bambu runcing yang jadi hakimnya. Kun fayakun. Tanjung Perak, November merah. Hai para ekstremis biadab, Tuan Malabi di mana? 1x24 sampai tanggal 9 malam. Tanggalkan sangkur, letakkan senapan. Nah, saya membuat konten seperti ini, jadi seperti lomba, seperti festival ya, untuk mengajak anak-anak muda menekuni sejarah dari nilai-nilai perjuangan yang dilewatkan seni, terutama puisi. Ini peminatnya cukup banyak ya, jadi inilah yang mungkin alternatif yang perlu dilakukan menurut saya. Nah, kemudian juga yang sangat serius lagi, kami mengadakan misalnya webinar ya, Pancasila sebagai way of life dan sumber segala sumber hukum. Ini sangat serius juga ya. Jadi narasumbernya ada guru besar Pancasila dari Universitas Gadjah Mada, ada ketua MPR, ada ketua Mahkamah Konstitusi, ada yang mewakili BPIP, yang mewakili DPD RI dan sebagainya. Nah, mengapa hal-hal semacam ini menurut saya diperlukan? Karena kalau yang kita perbincangkan tadi ya, kalau sudah berbicara mengenai hoax misalnya, itu adalah sudah Pancasila in action ya. Jadi Pancasila yang sudah diaplikasikan, sudah diterapkan. Nah, kita berdebat di situ itu akan lebih bagus kalau kita juga merujuk ke akar-akarnya, ke hulunya ya. Jadi Pancasila itu datang dari mana, terus bagaimana cara menerjemahkannya, dalam bentuk apa. Nah, disitulah nanti kita ketemu bahwa Pancasila itu kita sepakati sebagai dasar negara, sehingga dia menjadi dasar semuanya, dasar kita berpolitik, dasar kita berekonomi, dasar kita berkomunikasi. Nah, dari situlah kemudian akan turun juga bagaimana kita bermedsos. Nah, inilah yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Itu terjadi perubahan besar-besaran, dan memang antara satu pasal dengan pasal lainnya itu kadang ada yang terlepas dan tidak nyambung. Maka dengan demikian barangkali ketika itu kita dapat memahami situasi politik yang euforia pasca reformasi, di mana publik kemungkinan besar para elit politik itu seolah baru keluar dari sarang yang selama ini tertekan, kemudian bebas merdeka, kemudian apa yang tertera dan dianggap yang ada dalam Orde Baru jelek semua, maka semua harus dirubah. Nah, sehingga dengan yang saya baca dari notulen yang ada, ketergesa-gesaan waktu ketika itu diubah dengan deadline, maka barangkali itulah yang menyebabkan dalam tanda petik ketidaksempurnaan dalam penyusunan undang-undang. Jadi Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, jangankan untuk kita ya orang awam, untuk anak-anak muda, anak-anak milenial, ini bagi tokoh-tokoh politik itu juga tidak begitu sederhana untuk menerjemahkan Pancasila.
baik menjadi perilaku di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk menerjemahkan di dalam bentuk hukum, undang-undang dasar, undang-undang, itu juga tidak mudah. Karena itu maka ada lembaga yang harus meluruskan itu, yaitu namanya Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal yang mungkin kurang mendapat perhatian dari para atau rekan-rekan pembentuk undang-undang sebagai legislator baik di DPR maupun pemerintah dalam hal ini Presiden. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar kita memberi peluang bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengajukan gugatan atau permohonan judicial review sekiranya ada hak-hak konstitusionalnya yang dilanggar oleh sebuah undang-undang. Kita tahu kan sila-sila dari Pancasila itu sebenarnya kan diimplementasikan di dalam setiap norma undang-undang dasar. Jadi tadi kalau yang dikatakan tadi Mas Indriatno tadi, hoak dan sebagainya itu masalah-masalah etika, pelanggaran dan sebagainya itu memang diterjemahkan atau dikawal selain dengan etika, dengan tata krama, tapi juga dengan hukum. Ada undang-undang ITE misalnya, dan itu diturunkan dari mana? Undang-undang itu diturunkan dari undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu diturunkan dari mana? Undang-undang dasar itu diturunkan dari Pancasila, dari dasar negara. Nah, karena itu saya juga mencoba membuat program ini namanya Testimoni Pancasila. Jadi salah satu kelebihan media digital menurut saya adalah potensinya atau kemampuannya untuk mendokumentasi, untuk mengarsipkan, ini yang penting. Jadi saya berusaha mendokumentasikan pendapat-pendapat, tafsir-tafsir tentang Pancasila oleh para tokoh ini, sehingga nanti kapanpun akan bisa menjadi rujukan. Tadi tentang hari lahirnya Pancasila. Pemikiran Soekarno sangat luar biasa. Dan itu pemikiran misalnya tentang Pancasila, jelas istilah 5 sila itu jelas Soekarno. Tetapi isinya itu masih dibahas terus. Nah, jadi kalau kita hari lahirnya Pancasila, kalau kita mengatakan hari lahirnya Pancasila, dulu istilah pertama Pancasila siapa? Soekarno, betul. Tapi kalau Pancasila dasar negara, nah itu perlu kita lihat, dan dasar negara, negaranya kan disahkan 18 Agustus. Ya 18 Agustus 45. Nah saya kira kan kalau kita lihat dari metode interpretasi ini jelas. Lalu yang kedua itu harus konsisten. Jadi sumber-sumber yang semacam ini akan terdokumentasi dengan media digital kita yang luar biasa ini. Nah, kemudian nanti generasi penerus akan bisa melacak. Ini contoh lain bagaimana pemerintah, ya, terutama Menpan RB mensosialisasikan bagaimana mengaplikasikan Pancasila di kalangan ASN dan birokrasi. Ya, itu kami selalu berkoordinasi ya dengan instansi terkait. Yeah. Kalau di Pan RB itu ada paguyuban, itu di samping kementerian lembaga instansi, tapi yang sifatnya strategis dengan BNPT, dengan BNN, dengan KPK, dengan Ombudsman, dengan Kemendiknas, misalnya. Nah, kemudian juga kami ingin setidaknya seluruh ASN yang tadi Pak Bambang sampaikan sebagai dosen pengajar ini mampu memberikan motivasi ya. Maka teman-teman ASN yang menjadi dosen itu bisa menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan di mana dia mengajar, di mana dia tinggal, di mana dia berbaur. Karena apapun seorang dosen itu kan tokoh masyarakat. Dia tidak hanya didengar oleh mahasiswanya saja, tapi juga oleh lingkungan dia tinggal, oleh komunitas dia berada. Jadi yang ingin saya sampaikan intinya adalah bahwa potensi dan kekuatan media digital ini luar biasa. Ya. Bagi saya sebagai seorang pengajar, saya bisa memanfaatkannya untuk
memberi contoh-contoh yang begitu banyak, ya, wawancara-wawancara di kanal YouTube itu saya kirim semua kepada para mahasiswa, dan saya tinggal membuka kelas diskusi. Jadi tidak ada lagi mengajar satu persatu karena materinya sangat berlimpah. Ini luar biasanya seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa berkomunikasi. Jadi kepada komunitas-komunitas yang biasa berkomunikasi dengan saya kirimi tadi hasil-hasil wawancara. Nah, kemudian juga dokumentasi ini bisa kita simpan, kita kumpulkan, nanti sewaktu-waktu bisa kita manfaatkan. Saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ada gunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.